Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematik lagi ya. Kemarin sudah sampai di sini. Kemarin anak-anak terakhir belajar tentang listrik ya, kayak listrik ya. Kita lanjut ke pembelajaran 3. Di sini anak-anak akan belajar yang namanya rumah adat. Jadi kemarin keragaman yang sudah kita pelajari ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman agama. Nah, ada keragaman budaya di mana keragaman budaya ini terbagi lagi menjadi keragaman yang lain, misalnya rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tari, lagu, dan itu semua masuk ke keragaman budaya. Ya, keragaman budaya itu juga merupakan hasil dari keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa biasanya memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda seperti itu. Contohnya di sini ada teks bacaan tentang rumah adat suku Manggarai. Manggarai itu ada di daerah Flores Barat, Nusa Tenggara Timur ya. Di sini anak-anak baca, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata dan seterusnya. Jadi di sini ada menceritakan tentang salah satu rumah adat di daerah Wairebo, Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah kepulauan di sekitar daerah dekat-dekat dengan Bali ya. Jadi di sebelah timur dari Pulau Jawa. Nah, rumah adat ini disebut rumah adat gendang atau baruniang, berbentuk seperti kerucut dengan ketinggian 15 meter. Dan ini sangat unik ya. Jadi di atapnya itu yang berbentuk kerucut itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang paling bawah itu yang akan bisa lihat ada pintu dan juga jendelanya. Nah, itu tingkat pertama yang disebut lutur. Ini yang bisa digunakan untuk tempat tinggal dan berkumpul keluarga seperti yang kita biasa miliki ya. Cuman di atasnya mulai masuk ke kerucut itu ya. Kan kalau kita atap nggak ada tangganya, mungkin jarang ya, hanya berupa atap saja, plafon, setelah itu hanya atap. Nah, pada rumah adat ini terdapat tingkatan-tingkatan di atap yang berbentuk kerucut itu. Ada tingkatan kedua berupa loteng yang disebut lobo di sini untuk menyimpan bahan makanan. Di tingkat atasnya ada yang disebut lentar. Tingkat ketiga ini untuk menyimpan benih-benih tanaman. Kemudian tingkat keempat disebut lemparai untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan terakhir tingkat kelima, tingkat paling tinggi, paling ujung dari kerucut tersebut adalah hekang kode untuk tempat sesaji persembahan kepada leluhur mereka. Masih agamanya bukan agama Islam ya, ini masih jahil ya, masih menyembah namanya kepercayaan animisme. Nah, ini tadi keunikan pada rumah adat Baruniang, rumah adat khas Manggarai. Kemudian nanti di sini ada bacaan tentang rumah adat di Indonesia, keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap rumah adat seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya. Keragaman budaya adalah hasil dari keragaman suku bangsa. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Oh iya, tadi Ibu lupa. Di sini di Baruniang ini ada mereka secara struktur tidak menggunakan paku. Jadi diikat-ikat menggunakan rotan. Jadi strukturnya menyambung-nyambungkannya itu tidak menggunakan paku. Kalau kita kan ada paku, kemudian juga mungkin menggunakan bata dan semen. Tapi kalau Baruniang ini dia menggunakan bahan-bahan alam yang digabungkan dengan rotan. Itu juga salah satu keunikan pada Baruniang.
Jadi di sini ya kita lanjut lagi tadi, keragaman rumah adat di Indonesia, macam-macam rumah adat ini anak-anak paling tidak dibaca ya. Tadi Aceh, rumah Aceh, Sumatera Utara ada rumah Batak Toba, Sumatera Barat yang anak-anak biasa lihat di rumah makan Padang, itu kan bentuknya seperti atapnya rumah gadang khas Sumatera Barat. Kemudian Riau, Balai Salasau Jatuh dan lain sebagainya itu. Kepulauan Riau ada rumah Melayu atap 5, Jambi ada rumah panggung, Bengkulu ada rumah bubungan 5. Ya, Jawa Barat ada rumah Kasepuhan, DKI Jakarta ada rumah Kebaya dan rumah Gudang, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur punya rumah Joglo. Kemudian Kalimantan Barat punya rumah Panjang, Kalimantan Utara ya, Bali ada Gapura Candi Bentar, di Sulawesi Barat ada rumah adat Mandar, Sulawesi Selatan ada rumah adat Tongkonan. Ya, itu semuanya dibaca ya. Maluku Utara ada rumah Baileo, Papua Barat dan Papua ada rumah Honai. Ini semuanya anak-anak harus baca. Tadi ibu lewat-lewat yang ibu baca tadi yang lebih sering keluar ya, tapi anak-anak ini harus baca semua. Nah, di sini ada beberapa rumah adat tugas. Rumah adat yang pertama ini anak-anak sebenarnya bisa lihat ya, namanya rumah adat apa ini? Rumah adat Baileo. Baileo di sini kita lihat asalnya dari Maluku atau Maluku Utara. Anak-anak coba cari tahu tentang Baileo ini. Kemudian ada rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi ini asalnya dari Sulawesi Tengah. Ini juga keunikannya apa, anak-anak bisa sebutkan. Kemudian ada rumah adat Honai dari Papua atau Papua Barat. Ada ini rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur. Anak-anak bisa perhatikan di sini ya, bentuknya Masya Allah ya, bentuknya sangat berbeda sekali dengan satu dengan yang lainnya, bahkan dengan rumah kita yang sekarang berbentuk berbeda sekali, tetapi ini pasti punya faedahnya. Jadi mereka membangun ini tidak ada maksudnya, dan juga biasanya mereka menyesuaikan bentang alam dan juga sumber daya alam yang tersedia. Misalnya yang ini rumah adat Honai ya, atapnya itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka yang mudah ditemui. Seperti itu, bentuknya juga mempengaruhi. Seperti ini, daerah rumah adat Tongkonan itu berupa panggung itu ya. Kenapa berupa panggung? Mungkin di sana ada masih banyak hewan-hewan yang berkeliaran, jadi mereka tinggikan supaya tidak langsung hewan masuk ke rumah. Seperti itu biasanya rumah-rumah zaman dahulu dibuat tinggi seperti itu ya. Tadi mungkin juga mereka memelihara ayam ada di bawahnya, atau mungkin ada hewan-hewan yang lewat seperti itu tidak langsung masuk ke rumah. Kemudian di bagian dalamnya anak-anak bisa lihat keunikan-keunikan lainnya ya. Kenapa bentuknya seperti itu? Pasti ada maksud atau tujuannya. Ya, selain tadi rumah adat, kita juga punya sebagai hasil dari perbedaan atau keragaman suku bangsa tadi juga ada yang namanya pakaian adat ya, atau pakaian khas daerah. Pada halaman 71 ragam pakaian adat di Indonesia. Di sini ada bacaan, perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama pakaian adat Indonesia? Berikut nama pakaian adat di Indonesia. Jadi tadi sebagai hasil dari keragaman suku bangsa juga ada yang namanya pakaian adat ya. Kalau anak-anak perhatikan misalnya pakaian adat itu biasanya khas sekali dipakai pada saat pernikahan.
ya, pengantin pria dan wanitanya memakai pakaian adat biasanya. Nah, ini pakaian adat ini berbeda antara satu dan yang lainnya. Pun pada zaman dahulu bahkan dibedakan sesuai dengan status sosial, yang misalnya raja, bangsawan itu berbeda pakaian adatnya dengan rakyat biasa. Tetapi sekarang ini karena sudah, jadi zaman dulu masih, kalau zaman dulu orang-orang Indonesia itu masih memeluk agama Hindu, itu ada yang namanya kasta ya anak-anaknya. Jadi ada perbedaan kasta, perbedaan status sosial pada agama Hindu. Tetapi kalau kita Islam semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda kecuali tingkat ketakwaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini semuanya sama. Nah, anak-anak ini hanya perlu tahu, yang penting anak-anak baca, ini baca ya pakaian adatnya ya. Ada daerah Aceh namanya Ule Balang, Ulos. Nah, Ulos ini juga sering keluar ya, Sumatera Utara ini. Ulos itu berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada kebaya berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Kebaya kesatria dari Yogyakarta. Pesaan dari Jawa Timur. Baju celek juga sering ya kita dengar, dari Maluku. Kemudian baju bodo Sulawesi Selatan juga sering kita dengar. Ini anak-anak baca ya. Ule Balang Aceh, Ulo Sumatera Utara, Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang. Masya Allah panjang ya. Dari Sumatera Barat dan seterusnya. Jadi di sini juga ada macam-macam pakaian adat. Bali ini yang pertama, kemudian Kalimantan Barat khas dengan rumah adat panjangnya di sana belakang. Rumah adat Jawa Barat, pakaian adat Sulawesi Selatan, pakaian adat Jambi. Keunikan pakaian adat Minangkabau. Jadi di sini ada teks. Ini bagus ya teksnya. Nah, kemarin itu anak-anak masih banyak yang, nggak banyak sih, sudah sebagian besar mengerti yang namanya ide pokok. Cuman penulisannya masih yang ditulis adalah kalimat utama. Coba anak-anak buat dengan kalimat sendiri ya. Contohnya nih misalnya kita cari pada teks ini. Keunikan pakaian wanita Minangkabau. Pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Nah, di sini pokok pikirannya apa? Terdapat pada kalimat di mana? Pokok pikirannya ada di kalimat akhir ya. Yaitu kalimat utamanya berupa pakaian adat wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Ibu kalau mau buat pokok pikiran, ibu tulis saja seperti ini. Pakaian adat wanita Minang disebut limpapeh rumah nan gadang. Kan tidak sama persis ya. Kalau pokok pikiran kita tulis kembali dengan bahasa yang lebih ringkas. Tidak perlu sama persis dengan kalimat utamanya. Kemudian selanjutnya pada paragraf kedua kita cari pokok pikirannya. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Pokok pikirannya yang ini ada di awal. Kalimat utamanya tadi di kalimat pertama. Dan kalau ibu mau tulis, pokok pikirannya adalah limpapeh rumah nan gadang terdiri atas beberapa bagian. Dah, itu aja. Dan seterusnya sampai paragraf ke-4. Jadi yang namanya pokok pikiran atau gagasan utama atau ide pokok itu ketika digabungkan akan membentuk sebuah ringkasan yang utuh. Jadi kalau anak-anak baca ringkasannya, itu anak-anak bisa memahami inti dari bacaan ini. Ya, contohnya nanti Ibu perlihatkan yang kemarin ya. Jadi di sini tadi Ibu mohon maaf kepotong ya videonya ya. Contoh dari yang kemarin sudah mengerjakan tugas di halaman 51 ya. Ini yang betul ya, salah satu yang betul. Jadi pokok pikiran
paragraf 1 adalah di sini di punya Hana ini, di Banten ada masyarakat adat yang disebut suku Baduy. Nah, ini dia menggunakan kata-kata sendiri ya, tidak persis dengan kalimat utamanya. Kemudian paragraf keduanya, masyarakat Kanekes ada yang kelompok Tantu, ada juga yang kelompok Panamping. Ini juga menggunakan kata-kata sendiri walaupun tidak sama dengan kalimat utama, tapi ini yang betul, namanya pokok pikiran. Jadi ketika kita baca selanjutnya di sini ya, kita baca yang paragraf ketiga, suku Baduy atau masyarakat Kanekes dalam masih sangat tradisional. Yang paragraf keempat, suku Baduy lebih modern dari suku Baduy dalam. Ya, sebenarnya sampai sini sudah cukup. Jadi tadi intinya ketika digabungkan, oh jadi di sini saya sudah dapat gambaran tentang teks ini, yaitu tentang suku Baduy yang ada di Banten, terdiri dari 2 kelompok, yaitu Kanekes dalam atau Tangtu dan Kanekes luar atau Panamping. Kemudian juga kalau Kanekes dalam lebih tradisional, sedangkan Kanekes luar lebih modern. Nah, sudah. Intinya kan itu, anak-anak. Kalau mau membuat pokok pikiran dengan betul, ketika digabungkan akan menjadi rangkuman yang membahas tentang rangkuman yang berisi tentang secara umum gagasan dari bacaan tersebut, seperti itu. Jadi nanti yang ini untuk ide pokoknya kita lewat saja, kita tulis informasi dari bacaan. Jadi di sini anak-anak coba tulis informasi apa saja yang didapatkan dari bacaan ini ya. Oh iya, kemarin kan sudah bahasa Indonesia ya, jadi